Ya, hari ini kita akan ngomongin yang namanya DFD. Ada yang udah pernah dengar? Belum? Jadi diawali dengan a picture is worth 1,000 words. Ya. Gambar itu berbicara 1.000 kata. Anjay. Ya, gambar foto itu berbicara 1.000 kata. Makanya fotonya harus bagus, captionnya cuma 2 kata. Ya, jadi DFD yang bagus, yang jelas dan yang rapi gitu ya, dapat menggambarkan sistem requirement secara grafikal. Ntar kita lihat contohnya. Ya, jadi DFD ini juga communication tool sama seperti flowchart kemarin. Ya, di antara yang ada yang namanya sistem analis, jadi yang merancang sebuah software, lalu berbagai orang-orang yang juga nanti mainan di situ juga biasa digunakan untuk mendesain sebuah sistem. Ya, kita mau bikin gedung baru. Ya, lalu kita akan mindahin isi dari semua gedung yang lama ke gedung yang baru itu. Nah, kita butuh perancangannya dulu. Kita akan mengenal dulu yang namanya notasi alias bentuk-bentuknya. Kalau di flowchart kan kalian udah pernah dapet tuh. Jadi oval itu namanya mulai dan selesai. Terus ada kemarin ada apa namanya layang-layang itu percabangan. Ada gini kejar genjang jadi input output, kotak proses gitu ya. Nah, di DFD salah satu yang membedakan DFD dan flowchart adalah manusianya masuk di sini. Human-nya ada. Kalau di flowchart hanya ngomongin sistem. Ya, biasanya ngomongin proses-proses, ditambah, diputer, dicabangin lagi, ya muter-muter ke sana kemari. Kalau di DFD ada orangnya, ada penggunanya. Ya. Nah, kalau orang nanti human system or subsystem itu masuk ke external entity, di luar dari sistemnya. Ya, jadi orang ini kan di luar dari sistem. Yang namanya sistem itu aplikasi di komputer. Ya, perangkat lunak yang mau kita desain. Nah, manusia itu kan di luar itu. Ya. Nah, jadi human itu masuk di external entity. Kita bisa pakai persegi panjang, bukan persegi. Tahu kan bedanya persegi dan persegi panjang? Pelajaran waktu SD. SD COVID kan belum ya? Kamu COVID-nya pas kapan? SMA. SMP. Oh, akhir SMP. Pas mau UN. Berarti auto lulus. Oke, yang pertama external entity. Ya, entitas di luar sistem. Salah satunya orang, manusia. Ya, kalau ada kurir masuk external entity. Printer di luar sistem external entity. Oke, saya lanjut dulu. Ini namanya proses. Ya, notasi di mana data itu dimanipulasi atau diubah. Ya, ini bagian dari sistemnya, namanya proses. Di DFD kita tidak ada bicara perulangan, percabangan, tidak ada. Ya, semua jadi satu di proses. Ya, jadi logika kayak kemarin itu ya valid sama dengan valid tambah 1 nggak ada di sana. Nggak ada. Ini lagi 2, ya. Ini lagi 2, namanya data store dan data flow. Jadi panah atau row di flowchart itu nanti disebut data flow, aliran data. Kalau lagi 1, tempat datanya disimpan, storage ya. Storage dari data itu dinamakan data store. Jadi DFD kira-kira isinya beginian. Ya, ada external entity alias di luar sistem, ada prosesnya, ada data store, tempat penyimpanan data, ada juga data flow. Ya, ada juga data flow. Ini contoh DFD paling simpel. Ya, DFD itu level paling pertama, tingkat paling pertama namanya konteks diagram.
ya, atau DFD level 0. Ya, jadi customer atau pelanggan ini berinteraksi dengan sistem. Di sistem ada 3 tempat penyimpanan data, yaitu inventory, customer, dan transaksi. Jadi bisa dia bayangkan ini masing-masing ini 3 tabel atau 3 database. Jadi customer berinteraksi lewat sistem, itu sebenarnya dia terhubung dengan 3 database di belakang sistem ini. Jadi cara membayangkannya begitu. Ya, jadi sebuah sistem itu pasti ada database-nya, ada basis datanya. Nah, di belakangnya ini, belakang sistemnya ini, sekarang kita gambarkan ada 3 basis data, yaitu inventory, isinya barang-barang yang dijual, data customer-nya, dan juga data transaksinya. Saya mau beli sabun, belinya di Tokopedia. Ya, tentu item sabun itu ada di inventory beserta harga segala macam, stok segala macam. Data saya di Tokopedia ada di sini. Histori belanja saya, kapan saya belanja itu ada di sini. Minimal ada 3 itu. Ya. Jadi sistem paling simpel kalau kita mau belanja. Ya, ini menggambarkan keseluruhan sistem. Ya, jadi sistem itu digambarkan masih jadi satu kesatuan. Jadi belum dipecah, belum dijabarkan. Sistem informasi absensi siswa. Jadi satu sistem besar itu jadi satu notasi seperti ini. Nih, penjadwalan kereta itu misalnya. Jadi satu aja, sistemnya cuma ada satu di tengah. Ya, sistem pemesanan makanan cuma satu. Ya, sistem apa nih? Traceability. Ya, jadi cuma satu kotak di dalam, satu entitas di dalam, itu namanya konteks diagram atau DFD level 0. Ya, apakah kita sudah cukup puas sampai di sini? Tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Ya, ini belum menggambarkan apapun. Ya, hanya menggambarkan keseluruhan dari jauh. Jadi kacamatanya jauh gitu ya, helikopter view ya, jadi dari jauh. Nah, sekarang kita mau melihat dari segi agak dekat sehingga sistemnya kita pecah. Ini yang sekarang saya minta teman-teman ikutan gambar. Karena ini ada belasan langkah. Ya, kalau saya maju mundur habis waktunya. Ya, waktu kita terbatas, jadi step by stepnya saya akan maju terus. Teman-teman silakan salin biar tahu juga langkah-langkahnya seperti apa. Ingat ya, level 0-nya kayak gini. Level 0-nya kayak gini. Jadi ada customer berinteraksi dengan sistem. Di belakang sistem ada 3 data store atau basis data. Yang pertama, ya, jadi bagian sistemnya akan kita pecah. Bagian sistemnya akan kita pecah. Jadi kita nggak bikin diagram baru. Dari diagram ini akan kita kembangkan. Bagian sistem ini akan kita pecah. Atau nama tekniknya adalah decompose. Nah, bagian sistem itu kita pecah. Nah, jadi ada proses yang baru. Jadi kan tadi sistemnya cuma satu tuh. Namanya sistem pemesanan apa gitu ya. Sistem pemesanan makanan. Nah, kita sepakati dulu ini adalah sistem pemesanan makanan. Nah, sistem pemesanan makanan itu kita pecah, misalnya jadi begini. Order makanan, ya, ngirim makanannya, terus customer dapat nota atau dapat riwayat transaksi atau kwitansi atau apapun. Jadi sistem pemesanan makanan itu kita pecah jadi 3. Jadi ada yang namanya bagian order, bagian pemesanan, ya, lalu bagian pengiriman, lalu customer dapat invoice. Nah, kesepakatan pemecahan ini tergantung dari kebutuhan. Ya, jadi kalau semakin besar softwarenya, semakin besar company-nya, tentu proses-prosesnya makin banyak. Ya, jadi satu sistem tadi, ya, dipecah menjadi subsistem kecil, yang lebih kecil. Ya, yang menyelesaikan satu pekerjaan. Ini cuma order makanan, ini ngirim makanannya aja, ini ngirim kwitansinya aja. Nah, kalau tadi dia jadi satu sistem, sekarang kita pecah jadi 3. Ini langkah pertama. Jadi kita bikin panah dulu. Ya, kita bikin panah dulu. Nah, di panahnya kita kasih keterangan. Jadi data apa yang lewat. Bukan yes dan no kayak flowchart, bukan. Ya, data apa yang lewat. Contoh, customer mengakses proses ini. Data apa yang dikirim oleh customer? Tentu adalah order information. Dia beli apa gitu ya, order information.
kan proses order. Jadi bagian sistem untuk memproses orderan. Ya, memproses permintaan customer. Nah, dia apa data yang dikirim dari customer sudah pasti adalah informasi ordernya. Ya, panahnya bisa, maksudnya bisa begini, bisa juga begini, bisa keduanya, tergantung alur datanya. Ya, ingat DFD, D-nya data. Jadi yang tertera di sini keterangannya adalah datanya. Ya, jadi customer berinteraksi dengan subsistem proses order, data apa yang dikirimkan? Tentu saja adalah data informasi ordernya, apa yang dikirimkan? Odol kah, handuk kah, gabah kah, apalah itu. Nah, itu namanya informasi order. Ya, informasi pesanan. Oke, bahasa Indonesianya begitu. Ketika ngorder, ya, ketika saya ngorder, saya mau beli sabun gitu ya. Saya mau beli sabun. Nah, di sini sistem membutuhkan siapa saya. Di sini data saya, Andika, alamatnya di mana, nomor HP-nya, segala macam. Ini database. Ya, ini database. Jadi ketika saya mau beli sabun, ya, sistem itu pengen tahu siapa saya. Siapa yang beli sabun nih? Oh, siapa yang beli sabun nih gitu ya. Nah, dia ngambil datanya dari mana? Dari database customer. Cara bacanya begitu. Ingat ya, ini database. Bayanganmu ini adalah Excel, MySQL. Isinya nomor, nama, KTP, alamat kayak gitu. Kalau yang di sebelah kanan. Kalau ini adalah manusianya. Ini adalah sistemnya. Tokopedia, Shopee, segala macam. Kalau sistem butuh tahu berapa stok sabun yang tersisa, datanya dari sini, panahnya dari sini ke sini. Kan kalau dia nyari stok sabun, dia nyarinya dari inventory. Ya, dengan mengkombinasikan customer mau beli apa, lalu customer itu siapa ada di sini, kita bisa menambah data baru ke database transaksi. Jadi si Pak Andika beli sabun, Pak Andika alamatnya ada di mana, semua di sini. Ini nembak ke database baru, database transaksi. Cara membayangkannya begitu. Setelah kita ngirim data, update database transaksi, ya kita update dulu database transaksinya. Habis itu apa yang kita lakukan? Lanjut ke pengiriman dong. Ya, pengiriman dari proses order dilanjutkan ke pengiriman. Ship ini ngirim, good ini barang sebenarnya, bukan bagus. Ya, jadi bahasa Inggris good tidak selalu artinya bagus. Ship juga tidak selalu berarti kapal. Nah, kapal laut tidak selalu ship, ship tidak selalu kapal laut. Jadi ship goods, ngirimkan barang. Bukan kapal bagus. Ya, bahasa Inggris memang kadang-kadang begitulah. Keberlanjutan sistem, ya, pelanggannya udah order sabun, udah oke, barang dikirimkan. Nah, itu kan perjalanan sistem. Ya, lalu dia masuk ke sini. Jadi ada panah dari sini ke sini. Ya, ini sistemnya berlanjut. Jadi setelah selesai order, dia berinteraksi dengan dua database. Dia kemudian membungkus barangnya, mengirimkan barang. Ya, ship good mengirimkan barang, bukan kapal bagus. Ship good ya membutuhkan data dari transaksi. Ya, ketika mau ngirim kita perlu sinkron sama tabel transaksi lagi. Ya, alamatnya di mana, mau dikirim kapan, segala macam. Ya, berkaitan dengan penjadwalan ngirim. Ya, pelanggannya di mana, bisa dikirim jam berapa, segala macam. Ya, tapi sekali lagi sistem itu tidak strict seperti ini. Ini contoh. Jadi dia ngambil dua data di ship good. Ya, dia butuh data customer, dia butuh data transaksi kalau mengirim. Alamat ada di data customer. Ya, tadi itu dia beli sabun, beli apa, jam berapa dia beli gitu. Itu di proses order. Di proses order nembak ke transaksi, ya. Ketika mau ngirim, ditarik lagi datanya, ditarik lagi data customer. Oke, setelah dari sini, nah ya berikutnya, nah karena kita mau ngirim,
Ya, kita mau ngirim, kan barangnya berkurang satu. Inventory kan perlu diupdate toh. Kita mau ngirim nih pakai truk gabah. Gabah di gudang kan perlu dikurangi sebelum truknya berangkat. Kan tak lucu, truknya udah berangkat ngirim, tapi di inventory nggak diupdate. Nanti kacek. Apa bahasa Indonesianya kacek? Minus data, nggak cocok datanya. Jadi sebelum truk gabahnya berangkat, gabah di inventory diupdate dulu. Nah inilah ada panah ke sini, namanya update product record. Ya, sabun kurang satu, sikat gigi kurang satu, apa yang mau dikirim. Sebelum kita cetak itu kwitansi. Setelah itu dari transaksi kita juga nembak untuk membuat kwitansi. Si ini beli ini gitu ya, kan ada di transaksi tadi tuh. Dicetak sebagai bahan untuk bikin nota. Ya, kita ambil datanya sebagai bahan untuk bikin nota. Terakhir notanya dikasih ke pelanggan. Udah jadi kan notanya? Nota udah jadi, barang udah dikirim, inventory udah diupdate. Terakhir customer dapat. Jadinya DFD level 1 jadi begini. Customer ngirim data order. Ya, di data order kita tarik siapa pelanggannya itu, ya, kita update data transaksi bahwa ada transaksi, ya. Setelah itu, setelah selesai proses order, kita siapkan pengiriman, ya. Di sistem ini kita tarik lagi data customer, ya. Lalu kita tarik data transaksi, ini siap dikirim. Nah, lalu ketika siap dikirim, inventory-nya kita update dulu. Nah, dari transaksi ini kita cetak nota dikasih ke customer. Ini tidak harus selalu seperti ini, tergantung cerita sistemnya seperti apa. Bisa saja kotak-kotaknya sama persis, tapi panahnya berbeda, bisa. Tergantung gimana sistemnya didesain. Di sistem saya tidak begitu, Pak. Tidak masalah, yang penting bisa diceritakan. Ya, dari luar rumah itu bisa kelihatan sama, ketika masuk ke dalam kan bisa beda. Jadi kotak-kotak ini bisa sama persis ya. Bayangkan panahnya tidak ada. Terus panahnya selain ini tidak sama seperti ini, apakah boleh? Boleh. Tergantung bagaimana desain sistemnya. Yang penting bisa dijelasin. Customer langsung ke inventory, Pak, maling. Wah. Yes gitu ya. Tidak melalui sistem, Pak. Pakai hacking. Belanjanya buka MySQL, Pak. Jadi dari sini langsung sini. Yang penting bisa dijelasin. Ini contoh DFD. Dari yang awalnya tadi level 0, customer, sistem, 3 database. Dijabarkan lebih detail, sistem itu jadi 3 proses. Nah, jadi DFD level 1. Oh, database tidak ngomong sama database. Yang ngomong sama database itu sistemnya. Kebayang ya? Jadi bayangin aja database itu di MySQL. Ya, sistem itu yang diklik-klik sama orang. Nah, jadi kan aplikasi ini yang ngomong sama database itu kayak Excel gitu lah. Jadi sheet antar sheet itu tidak ngomong kan ya. Dia nunggu update dari sistem. Nah, jadi panahnya akan selalu ke sistem. Tidak antar database bisa ngomong. Kembali ke DFD level 0 bahwa customer ini berinteraksi sama yang ini, ngupdate data ini lewat sistem. Ya, baiknya nanti juga diisikan keterangan data apa yang lewat. Ya, ini data resip. Ya, ini update product record. Ini informasi apa barang yang diorder. Nah, gitu. Jadi data flow. Jadi yang lewat data apa gitu. Nah, biar nggak kaku kayak gitu, dia bisa dipercantik dengan begini. Sama ruwet ya? Sama loh ini. Oh, kamu percaya nggak kalau ini dan ini sama? Ini dan ini sama. Ini dan ini sama. Menurutmu ini apa? Ini yang mendingan? Yang ini. Oh. Tapi untuk bisa bikin yang ini, langkahi dulu yang ini. Ya, jadi yang ini dengan versi yang ini sama.
Kalau level 2 lagi memecah yang sudah ada. Proses order, apalagi mau dipecah, lagi dipecah. Nah, perlu juga saya bagikan kalau bentuk ini ada variasinya juga. Jadi yang dari tadi kita pakai itu yang antara Gen and Marson atau yang ini sih ya, yang Gen and Sarson yang punya. Jadi ada tuh yang customernya beneran pakai simbol orang, ada, namanya DFD juga. Jadi ada yang beneran pakai icon orang, ada. Ya ini styling aja, ada di Google. Kalau makainya bebas. Satu style. Jangan kotaknya nyomot ini. Store, ya, habis.